Prabowo jadi presiden udah 6 bulan. Masa dia picek, dia budek? Kita tahu Prabowo nggak picek, nggak budek, nggak gebet. Tapi nggak ada keputusan dia. Kita udah teriak kan berkali-kali. Pak Jaki udah mengatakan, saya bisa kerahkan 3.000 orang. Saya siap pimpin. Jokowi itu jelas PKI loh. Saya ada dokumennya ada. Indonesia tahu siapa Jokowi. Kalau saya dengan Pak Naku tidak percaya siapa Prabowo. Karena saya pernah meriksa Prabowo dan Wiranto dengan Pak Rodi. Mana Kesprone. Tidak pantas lagi jadi presiden. Dan dia haus kekuasaan. Kelemahan kita adalah mereka tahu bahwa mulai dari bangsawan sampai rakyat jelata gampang ditaklukkan dengan upeti atau dengan uang. Yang diincar oleh kelompok aguan adalah ribuan triliun. Sekarang ini mereka memang diam untuk sementara. Saya bisa jamin bahwa aguan dan kawan-kawan tidak akan berhenti. Mereka cuma tunggu momen sampai emosi orang turun, mereka lanjut lagi. Minimal bisa rombongan misalnya ke PIK 2, itu patung naga kita robohkan ganti sama. Secara simbolis kita ganti badak putih aja lah. Kalau misalnya sudah ada gerakan-gerakan yang mengarah pada ya agak menjelang keributan, mereka akan minta negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, khususnya Bapak Kiai Haji Embai, tuan rumah, terima kasih yang telah menerima kami di sini. Giliran saya ngomong pada kesempatan ini, tadi sebetulnya kita sudah punya kesepakatan. Tadi mungkin Pak Gani udah ngomong, siapa tadi Pak Haji Muksin, takut tadi masuk yang lain sebagainya. Sekarang kita menghadapi satu kelompok manusia yang namanya oligarki hitam. Oligarki itu ada yang baik, ada yang jelek. Ini oligarki hitam. Dengan Big Boss si Aguan CS yang telah melakukan penindasan dan kezaliman yang luar biasa kepada rakyat pribumi, khususnya yang ada di Tangerang Utara. Di mana dari kelakuan si Aguan CS ini melahirkan banyak pengkhianat. Saudara-saudara kita pribumi, kepolisian, terutama Polda Banten, silakan Polda Banten catat. APSI sampai ke Menteri Dalam Negeri, BPN sampai ke Menteri ATR. Ini kumpulan pengkhianat. Ini kumpulan pengkhianat. Kenapa? Karena dia jolimin rakyat. Saudara-saudara kita merampas tanah rakyat, menipu, menindas, mengkriminalisasi, dan sampai kemudian korban itu ada yang tanahnya diambil, tidak diganti, yang bersangkutan dimasukkan bui oleh polisi. Salah satu di antara ada di sini Pak Budiarjo, ada Charlie Chandra, ada Haji Fuad. Jadi, dan itu bukan oknum menurut saya, bukan oknum. Tidak ada SHGB itu bisa keluar oleh satu orang oknum di BPN, nggak bisa. Itu berlanjut sampai ke kementerian kan. Jadi dari desa merekayasa, bantu BPN kabupaten, provinsi sampai ke sana. Saya terus ingat, saya dikasih kirimin buku oleh seseorang, bukunya Socrates yang ditulis tahun 380 sebelum Masehi. Jadi 380 tahun sebelum lahir Nabi Isa. Apa kata Socrates? Bukunya ada. Kalau pemerintah tidak bisa menegakkan keadilan di negara yang dikuasai, yang dipimpin dia, itu sama dengan negara itu sudah dipimpin oleh gerombolan perampok terorganisir. Itu bukan tulisan saya, tapi benar dengan saat ini. Rakyat menjadi korban perampokan rampok terorganisir dari mulai pengusaha hitam sampai pemerintah. Nah, yang sangat disesalkan, Prabowo jadi presiden udah 6 bulan. Masa dia picek, dia budek? Kita tahu Prabowo nggak picek, nggak budek, nggak gebet. Tapi nggak ada keputusan dia. Kita udah teriak kan berkali-kali. Nah, kesimpulannya berarti rakyat kita harus bersatu bergerak. Tadi udah disampaikan kesimpulan satu bergerak. Tadi Pak Jaki udah mengatakan saya bisa kerahkan 3.000 orang.
Saya siap pimpin. Tapi caranya bisa nggak rakyat keluar dan jangan minta biaya. Gua pensiunan, saya ini pensiunan nggak punya duit. Untuk makan saya cukup tapi nggak usah perlu dikasih makan. Saya nggak perlu kasih makan. Kenapa duit mah yang muda? Iya gitu. Jangan seperti kemarin di Kohot kita kumpulkan. Kohot agak pentingan lah ada 5.000 3.000. Kemarin di gedung sini, gedung apa pemerintahan apa namanya PK depan apa PKB 2B nggak tahu berapa ribu orang gitu. Nah itu makanya karena dan saya tahu yang namanya bajingan-bajingan rakus-rakus seperti Aguan tuh memang takutnya cuma sama rakyat. Dia nggak mampu untuk menyuap rakyat yang jumlahnya puluhan ribu mungkin jutaan. Tapi kalau anggota DPR eksekutif yang sekarang diam itu saya yakin dugaan saya sudah disuap sama Aguan. Yang sekarang diam itu. Kenapa saya bilang dugaan saya seperti itu? Mereka tuh nggak buta, nggak tuli. Jadi kalau katanya Haji Embai datang ke tempatnya Ma'ruf Amin, dia belum tahu, bohong. Bohong. Yakin. Sama juga katanya pernah tokoh agama Banten ini datang kepada PJ Gubernur Banten ditanya masalah itu terpublikasi, nggak tahu masalah di 2 Banten, bohong. Tapi dia dalam rangka melindungi diri sendiri. Udah terlanjur terima suap dan kemarin bersebar di medsos. Salah atau benar, tapi medsos mengatakan Aguan telah menggelontorkan 50 triliun untuk membungkam aparat. Ada di medsos sudah. Tapi rakyat nggak bisa, saya yakin. Apalagi kita ini yang katanya ber-DNA pejuang. Mudah-mudahan itu yang dibilang Haji Embai tadi, DNA orang tua kita tahun 45 pejuang. Di era sekarang sudah terdegradasi dengan duit. Saya takut sudah hilang lagi DNA pejuang itu sekarang. Mudah-mudahan enggak, Pak Haji. Mudah-mudahan enggak. Ya. Karena itu kita tinggal cari waktu kapan kita berteriak. Saya katakan kita berteriak rame-rame di sana pasti mereka takut. Saya kebetulan bekas tentara, Pak. Mungkin sama Pak Saroni ini ya. Jadi kalau tentara itu berdoa itu wajib, tapi itu bagian usaha yang paling lemah. Bagian usaha yang paling lemah. Jadi usaha dengan fisik nomor 1, kedua mulut, dibarengi doa. Nggak boleh, kita bukan orang komunis berupaya dan ngomong tanpa doa. Kita harus berdoa gitu, yakin gitu baru. Ya pada orang-orang tertentu yang memang kondisi fisik, kondisi segala macam, ya kita butuh dukungan doa. Tapi berani juga bersuara. Memang PIK itu adalah proyek biadab. Proyek biadab. Nah pada kesempatan ini yang saya sampaikan, di samping nanti kapan kita keluar dengan rakyat rame-rame, yang kedua mungkin saat-saat sebelum kita keluar rame-rame kita perlu mengedukasi kepada rakyat supaya rakyat tahu. Rakyat sampai sini banyak yang nggak tahu apa yang terjadi di pantai utara Tangerang itu, banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Ada yang tidak tahu benar, ada yang tidak tahu pura-pura. Kalau Ma'ruf Amin itu tidak tahu pura-pura. Wakil presiden nggak tahu, omong kosong lah itu. Tapi ada yang banyak yang tidak tahu. Dikira kita ini kurang kerjaan. Dikira ini saya, Pak Marwan, mungkin Pak Lain kurang. Enggak, kita nggak kurang kerjaan. Kita memang berjuang karena mempertanggungjawabkan umur yang diberi oleh Allah sampai sekarang masih ada di badan. Kata Pak Kiai Embai kan, kalau kita masih hidup kita wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga kok background kita cuma nggak cari duit, nggak cari jabatan, apalagi udah jompo kita gini kok. Jompo kita kan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon kita melakukan edukasi, terutama pada rakyat Tangerang Utara. Di sana itu pengkhianatnya ada yang berseragam, polisi, BPN, abdesi. Ada pengkhianatnya orang-orang yang cari makan, preman-preman itu. Tapi kenapa kita yang punya tanah sama preman itu? Saya di lokasi bakar tuh, lawan itu preman, bukan orang sini. Enggak berani. Tanya Pak Kojinudin ini, dia belum dikebukin aja, tapi udah ditolak sana ditolak sini gitu. Sama saya mungkin lihat kumis saya dia belum, tapi dia udah ngincer saya gitu.
Itulah kondisi. Jadi kepada sini persatuan dan keberanian menurut saya perlu. Habis itu dibarengin doa. Persatuan dan keberanian. Tanpa dua itu berat kita, berat untuk menghadapi kelompok perampok bajingan yang dari pengusaha rakus dengan pejabat pengkhianat. Mungkin itulah Pak. Habis ini mungkin secara teknis kita bisa ngomong lebih rinci lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau omongan saya ini agak keras, tapi itu kan rasanya orang Banten biasa kan dengar suara saya keras. Saya 10 tahun loh di Banten. Ini udah 40 tahun saya latihan di tempat di Ciomas ini. Bener. Saya kalau minta makan kesulitan, saya ingat sama Abah Hasan Soid. Bah, minta sapi untuk dipotong gitu. Sini deh. Saya lupa tadi kan, makanya deket sini gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pertama-tama kali saya mengucapkan bersyukur alhamdulillah berkat rahmat di dunia Allah kita masih diberi umur, nikmat sehat dan nikmat kesempatan dan silaturahim halal pada siang sore hari ini. Terus saja saya yang perkenalkan diri dulu. Saya ini dulu adalah pengawal pribadi Soeharto. Pak Tri itu ajudan, saya pengawal pribadi. Jadi dengan Pak Tri saya dekat. Tadi ada yang DHM45 sini. Mana DHM45 ya? Ada DHM45 mana? Ada 45. Tadi ada di bawah ada. Oh, tiga itu. Jadi terus sekarang aja banyak yang sekarang yang munafik ini, follow Allah. Ya, seharusnya ini Prabowo, banyak orang yang mengaku beragama tapi nggak ada iman takwa. Maka saya bilang sebenarnya saya ada kuncinya, harusnya ustadz dulu, baru pendeta. Ustadz apa? Ustadz itu untuk selalu takut akan dosa. Sudah itu pendekatan diri dengan Tuhan Allah. Saya bilang juga tadi sampai modal hidup kita ini hanya duit 1 juta, doa, usaha, iman, takwa. 1 juta, sabar, jujur, tawakal. Udah. Ini modal hidup kita ini hanya apa? Hanya bersyukur dan bersabar. Ya? Bersyukur kalau kita mendapat nikmat Allah, alhamdulillah. Kalau kita dapat musibah seperti sekarang ini kan, Banten kan, masyarakat Banten dapat musibah kan, bersabar. Karena saya dapat pesan juga, nanti ingat tanggal 30 Juni bulan Suro nanti itu akan terjadi sesuatu peristiwa yang ini adalah kehendak daripada Allah SWT. Awal-awal apa itu, tapi ini ada dampaknya pada Jokowi atau Prabowo. Kita berdoa aja supaya ini terjadi, bahwa apa yang kita harapkan itu supaya Prabowo bisa menangkap dan mengadili Jokowi. Jokowi itu jelas PKI kok. Saya ada dokumennya ada. Indonesia tahu siapa Jokowi. Saya di pondok pesantren saya, saya di pondok pesantren Nur Huda di Sragen. Yang menyelamatkan Jokowi itu sesuai tukang kayu itu ada santri di sana. Luhut itu terjadi penyelamat Jokowi juga. Dia sebagai tukang kayu jatuh, Luhut di dubes di Singapura, dia bantu. Maka sekarang apa kata Prabowo, apa kata Luhut, pasti Jokowi manut ngikut ya. Jadi itu aja. Dan ini salah satu, saya walaupun sudah pensiun sama Pak Narko ini bukan tuh, Bang, kasih saya duit Bang, gak usah banyak 5 M dia, saya akan dia sendiri dia ledakkan sana sini, tapi nggak ada cuan kita nggak mungkin minta sama siapa. Jadi bagus kita nggak punya, tapi hati kita tenang gitu kan, bahagia. Dan inilah saya PDIP 3 sebenarnya. Penurunan daya ingatan, pendengaran, pendapat dan pengeluaran.
Tapi kan dengan banyak silaturahmi kita, rezeki itu pasti ada. Amin. Betul. Tuhan dah menentukan rezeki kita ada. Seperti ini kita makan, bukan main. Alhamdulillah, nggak bayar kan? Bukan main. Nggak ada silaturahmi itu antara ini kan. Orang kita masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, apa semuanya. Banyak orang sudah terbengkalai di tempat tidurnya. Hanya tolong ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu mau masuk ke kamar mandi itu, biasalah berdoa ya. Setelah itu basahilah kaki mulai bawah dulu, naik ke atas baru semua puluh. Karena kita mulai. Dan satu lagi ada nasihat baru juga. Kalau kita ada umur ini, bangun tidur tuh jangan langsung berdiri, ya, tenang dulu, gerakan apa, kayak pergerak kaki apa. Dan satu lagi, kalau perut kosong jangan minum kopi, isi dulu baru minum kopi. Dan dianjurkan supaya minum kopi itu jangan pakai gula, kopi pahit, itu obat kanker. Ya. Jadi banyak orang yang jatuh begitu bangun dia langsung bergerak jatuh, itu fatal akibatnya. Jadi itu yang perlu. Saya nggak ada lagi, saya bersyukur aja kata Pak Kiai bahwa kami datang ini bukan hanya sekadar ikut-ikutan, tapi tetap kita semangat untuk berjuang karena ini adalah jihad ya. Nggak ada lagi. Saya dengan Mas Edi, dengan ini pengacara kita, dengan Pak Budi mana juga kemarin Pak Budi ini dizolimi, maka sekarang rakyat kita dizolimi. Tadi ada cerita bahwa gak ada lagi, kita ini gak ada tanah lagi karena dikuasai itu orang Cina semuanya. Dan PIK itu bukti bahwa negara dalam negara. Dan ini harus kita perjuangkan bahwa ini bagaimana kembali. Kalau saya dengan Pak Naku tidak percaya seperti Prabowo, karena saya pernah meriksa Prabowo dan Wiranto dengan Pak Roji, mana kasus Brunei Mahkamah Militer, tapi kayak jadi juga DKP dengan penghormatan berbeda itu aku BSP ikut tuh keputusan DKP Pak diberhentikan dari dinas keprajuritan sama itu dipecat ya. Hanya waktu diajukan ke Habibie presiden dirubah diberhentikan dengan hormat. Jadi Prabowo itu sudah sempat dipecat itu kan, tidak pantas lagi jadi presiden. Dan dia haus kekuasaan, ya. Dia bagaimana dia tetap berkuasa gitu, ya. Mohon maaf nanti biar tidak juga oleh Pak Narko. Ini Pak Narko ini memang kemarin pasus, ya nggak ada kata pensiun bagi kami nggak ada. Buktinya ini contoh, walaupun saya ada pensiun, saya bilang pensiun. Saya perintahkan PM datang mereka. Hanya dan komandannya mohon maaf karena masih ada tugas sebenarnya. Gak apa-apa, yang penting yang mengakui sudah ada. Ya, terima kasih. Semoga perjuangan kita ini dapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Dan sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berjuang. Semoga Allah memberikan rahmat, ridho dan berkahnya kepada kita semuanya. Dan kita selamat nantinya dalam perjuangan jihad ini. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tadi mengenalkan Pak Yudi Sunarto. Beliau ini pimpinan teater sastra sosial Indonesia. Tapi ada hal lain yang saya buka hari ini. Beliau ini gurunya Fadlizon sama gurunya itu Menteri PUPR Nusron Wahid. Nusron Wahid itu yang didik beliau. Jadi bagus juga kalau kita pengen tahu perspektif dari ini senator. Titip sama Nusron dan dengan Fadlizon. Iya. Itu orang baik di mata saya. Tapi saat ini cemen. Ya berani kebenaran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkumpul bersama-sama di sini. Silaturahmi dan semoga bisa panjang silaturahminya.
Jadi tadi sudah disampaikan sama saudara saya ini, Mamun Mozaki, kami dari muda sama-sama ya. Jadi udah juga keliling Banten dari tahun 80-an, tahun 90-an. Dari ujung ke ujung, cukup paham juga. Dan sekarang saya punya rumah kedua di Pandeglang, di kaki Gunung Karang. Jadi boleh dibilang hampir tiap minggu saya lewat daerah sini. Nah, saya selain menjadi dosen, saya juga sutradara ya. Dan itu yang membuat saya jarang tampil di depan. Saya lebih memilih untuk di belakang panggung untuk ngatur orang. Nah, ya tadi sudah disebutkan ada beberapa orang yang pernah jadi murid saya, selain juga beberapa masih ada di DPR, hampir di semua partai ada mantan bimbingan saya ya. Nah, kondisi kita sekarang memang parah sekali ya, kalau yang saya amati, dan itu yang mengundang saya untuk harus keluar. Jadi udah saatnya mungkin saya keluar ke publik. Nah, yang kita hadapi sekarang adalah satu gerombolan oligarki hitam tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Narko, dengan modal yang sangat luar biasa, tidak terbatas, dan ini adalah kelemahan bangsa Indonesia. Jadi kalau saya pelajari dari sejarah, kita sebagian Nusantara dikuasai oleh satu perusahaan yang namanya VOC. Saya garis bawah ya, perusahaan bukan negara. Karena ketika kapal-kapal VOC ini datang, mereka adalah mewakili perusahaan VOC yang hampir semua pemegang sahamnya waktu itu adalah keturunan Yahudi. Jadi Belanda-Belanda yang kemudian yang dijadikan gubernur jenderal di Jawa atau di Sumatera dan lain-lain ya, ini adalah rata-rata keturunan Yahudi. Nah, kelemahan kita adalah mereka tahu bahwa mulai dari bangsawan sampai rakyat jelata gampang ditaklukkan dengan upeti atau dengan uang. Nah, ini yang dilakukan persis sama oleh Aguan, Antoni Salim dan lain-lain ya, yang memang sekarang ini menguasai dalam tanda kutip pemerintah. Kita tahu bahwa iklim demokrasi di Indonesia ini adalah demokrasi pura-pura, di mana untuk jadi anggota DPR atau DPRD orang harus mengeluarkan uang sampai ke tingkat lurah atau kepala desa. Untuk jadi kepala desa aja harus modal miliaran. Artinya ketika terpilih mereka akan berharap atau berusaha supaya modalnya kembali. Nah, ini yang kemudian menjadi satu kebiasaan untuk korup atau korupsi. Perpecahan itu sering terjadi, seperti misalnya dalam sejarah kerajaan Mataram Islam ya. Dari satu Mataram Islam kemudian pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta, kemudian pecah lagi menjadi 4, dan ini karena ada keinginan untuk mendapatkan kekuasaan yang artinya sama dengan mendapatkan uang. Jadi materialisme sebetulnya sudah ada di bangsa kita sejak dulu, bukan warisan atau bukan pengaruh dari barat, karena dari dulu kita sudah mata duitan. Dan terbukti misalnya ada teman-teman yang begitu dikasih uang langsung pindah, barisannya langsung pindah, atau pendapatnya langsung berubah. Dan sama seperti anak-anak mahasiswa yang ketika muda saya didik untuk menjadi idealis, kemudian ketika mereka masuk menjadi pejabat, ya agak mungkin sulit untuk diingatkan karena mereka masuk ke sarang penyamun. Dan ya menjadi kaya raya, beberapa orang bisa saya tegur, bisa bahkan saya maki-maki sebagai ya mungkin orang-orang yang sudah berubah. Tapi ini adalah salah satu yang terjadi dalam kenyataan, bahwa kenyataannya sebagian besar orang Indonesia sangat doyan duit. Nah, ini persoalan yang jadi masalah. Nah, kembali ke persoalan, kita tahu bahwa yang diincar oleh kelompok Aguan adalah ribuan triliun.
Jadi kalau kita hitung ini ya, tanah dari mulai Teluk Naga sampai ke Serang itu kan ribuan hektar, ratusan ribu. Nah, mereka sudah, perkiraan saya mereka sudah mengincar sertifikat untuk 3.000 hektar dan mungkin akan bertambah. Jadi yang baru ketahuan sama Nusron Wahid itu karena didesak-desak oleh massa. Karena kalau tidak ada desakan dari massa, nggak ada desakan dari podcast, nggak ada desakan dari pengadilan dan lain-lain, kemungkinan mereka akan dengan santai-santainya aja jalan. Nah, inilah yang harus dilakukan karena sekarang ini mereka memang diam untuk sementara. Saya bisa jamin bahwa Aguan dan kawan-kawan tidak akan berhenti. Mereka cuma tunggu momen sampai emosi orang turun, mereka lanjut lagi. Nah, ini yang mungkin tidak boleh kita tertipu dengan strategi mereka, karena ini menyangkut untuk Aguan modal yang sudah dia keluarkan dan itu harus kembali. Kalau kita bicara tentang taruhlah 3.000 hektar itu sama dengan sekitar 1.000 triliun. Nah, 1.000 triliun secara ekonomi dia bisa keluarkan 100, 200, 300 triliun untuk membagi-bagi upeti kepada polisi, kepada menteri, bahkan kepada presiden. Nah, itu sudah mungkin salah satu kelemahannya, karena mungkin seorang menteri yang dapat 1 triliun merasa sudah senang, tapi sebetulnya itu menjual bangsanya sendiri. Yang terjadi dari Tangerang sampai Serang ini ya, kemarin pagar laut ya, sebetulnya bukan satu-satunya, karena ada lagi di Subang, ada lagi di Surabaya, di Sulawesi, di Bekasi ya, dan Sumatera juga. Artinya ini satu gerakan yang boleh dibilang menguasai Indonesia secara diam-diam. Nah, sayangnya orang-orang yang menjadi pejabat baik di tingkat lokal maupun di tingkat pusat rata-rata tolol dan serakah. Karena mereka cuma dikasih uang dengan sekitar 10 miliar, udah merasa cukup senang dan diam. Padahal kerugian yang akan ditanggung oleh bangsa ini bukan hanya ribuan triliun, tapi juga kedaulatan. Nah, masalah kedaulatan ini yang kita nggak bisa main-main. Artinya memang harus ada berbagai macam upaya, tinggal nanti siapa yang capek duluan. Karena persoalannya di sini saya perkirakan nggak akan selesai dalam waktu 1 tahun ya, mungkin akan lebih, akan panjang. Jadi bagaimana caranya kita tetap menjaga semangat, menjaga daya juang. Yang lewat jalur pengadilan, jalur hukum, silakan lanjut, karena ini akan jadi tekanan juga buat mereka. Yang cuap-cuap lewat podcast, makin gencar, lanjut. Yang doa tentu saja sangat penting ya, tapi yang tadi sudah disampaikan oleh Jenderal Sunarko, harus ada yang keras. Saya sepakat dengan Jenderal Sunarko, kalau nggak ada yang keras, nggak akan dianggap. Nah, persoalannya tadi adalah saya sudah pelajari, sebagian besar dari kita ini tidak menguasai akses uang. Nah, ini persoalan. Bahwa misalnya Zaki punya 5.000 orang, 10.000 orang, tapi kan butuh uang untuk transportasi, untuk minum kopi dan lain-lain, walaupun bukan dibayar ya, tetapi tetap konsolidasi dan lain-lain butuh biaya. Nah, inilah yang membuat agak mandek. Jadi ya silakan aja Pak, karena kalau hanya secara teori aja nggak ada praktek wujudnya, nggak ada gunanya. Kita nggak perlu berpanjang lebar soal omon-omon ya. Dari mana ini uangnya? Kita butuh misalnya taruhlah untuk 3.000, 5.000 orang butuh 2 miliar, sekitar 2 miliar ya. Nah, ini harus kita cari segera, karena kalau tidak kita akan ketinggalan. Nah, musuh yang kita hadapi sudah jelas, mereka uangnya tidak terbatas. Sementara sekarang ini kementerian-kementerian yang saya tahu dananya belum keluar semuanya. Jadi pada lesu semua itu, menteri-menteri cuma nggak ngapa-ngapain, berbulan-bulan nggak ngapa-ngapain, karena semua dana pemerintah itu belum keluar sampai saat ini.
katanya mau keluar bulan April. Ya banyaklah yang intinya kita memang punya masalah keuangan dan disinilah kelebihannya Aguan. Jadi karena mereka punya uang, pemerintah enggak, ada semacam kesenjangan. Nah, ini tentu saja harus dicari jalan keluarnya segera. Jadi saran saya memang harus difokuskan untuk usaha mencari uang supaya ada gerakan atau aksi yang nyata. Minimal bisa rombongan misalnya ke PIK 2 itu patung naga kita robohkan ganti sama secara simbolis kita ganti badak putih aja lah. Enggak, kalau Banten kan Padang. Kalau Garuda nanti bersaing sama IKN yang nggak jadi itu. Ganti aja. Nah ini gerakan simbolis yang mungkin akan membuat orang-orang seperti Aguan untuk lebih berpikir. Saya rasa kalau misalnya sudah ada gerakan-gerakan yang mengarah pada ya agak menjelang keributan, mereka akan minta negosiasi. Nah disitulah kita bisa masuk untuk menyampaikan negosiasi yang lebih masuk akal. Karena sekarang ini mereka bisa dengan bebas tanpa takut bayar jawara, bayar polisi, sungai diuruk, kali diuruk, dan itu akhirnya merepotkan. Jadi silakan saya sarankan nih supaya nggak buang-buang waktu. Dalam waktu 1-2 bulan ke depan ini harus ada aksi yang nyata. Setuju? Oke. Ya kita sama-sama kita bersatu dan mudah-mudahan semangat kita tidak kendor. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.